Tuhan JKI dan juga bareng STT Sangkakala. Senang sekali malam hari ini Ibu Bapak, saudara semua berkenan bergabung. Di tengah-tengah kita sudah ada 3 hambanya, pester-pester yang luar biasa. Ada Pester Antonius Sartono, beliau sudah menyelesaikan gelar doktoralnya S3 dan hari ini menggembalakan JKI Agape di Semarang dan juga dinas di kantor pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih buat koreksinya, Pak. Oke, akrab dipanggil Pak Beton ya, Pak ya, boleh ya, Pak. Ya. Kemudian ada juga pester yang hari ini sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Jepara kelihatannya dan berkenan gabung juga. Ya, terima kasih. Beliau hamba Tuhan ke GBCC juga, Pastor Feriadi Joshua. Selamat bergabung, Pak. Dan terakhir nih, kayaknya calon ketua sinode. Waduh. Jangan ngomong loh ya. Pastor Samuel Anton, beliau Associate Pastor JKI Maranatha dan juga founder Unlimited Fire. Pastor Anton, selamat bergabung. Terima kasih. Dan Ibu Bapak semua saya juga ucapkan selamat bergabung. Sebelum kita mulai, mungkin biar enak, saya sedikit memberi pagar-pagar lah buat acara kita. Nanti ketika para narasumber menyampaikan materi, kita akan memute mikrofon kita masing-masing. Dan paling bagus memang nama di akun Anda semua adalah nama asli, supaya dengan mudah kita nanti bisa berjejaring, bisa saling kenal satu dengan yang lain. Tanpa berpanjang kata, kita akan membuka acara kita malam hari ini dengan doa. Saya minta dengan hormat Pastor Immanuel dari Sampit, boleh membuka kita dalam doa. Mari Pastor. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami masih bisa bertemu satu sama lain, berbincang satu sama lain dalam kegiatan ngopi, ngobrol perkara iman pada hari ini, pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kiranya saat ini kuasa Roh-Mu, kuasa hikmat, wahyu, dan pengertian turun atas kami semua. Sehingga hamba-hamba-Mu yang saat ini dipercaya untuk menjadi panelis, menyampaikan hikmat, menyampaikan pencerahan, membuat mata kami, telinga kami, hati kami terbuka dalam semua topik yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan turun atas kami semua yang mendengarkan, dan berikan pada kami juga hikmat untuk kami bertanya sesuatu hal yang untuk menjadi berkat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan memberkati kegiatan ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Immanuel. Ibu Bapak semua, malam hari ini kita punya topik yang menurut saya sangat seru. Topik besar kita adalah gereja dan media sosial. Dan ketiga panelis kita, saya mengamati beliau-beliau adalah hamba-hamba Tuhan yang giat membuat konten-konten dan aktif di media sosial. Mungkin beliau-beliau punya pengalaman, nanti masing-masing pester-pester kita yang luar biasa ini akan sharing sekitar 10-15 menit. Dan langsung saja yang pertama, kayaknya yang sedang dalam perjalanan itu, supaya nanti kalau ada trouble, sudah sharing lebih dulu. Pastor Ferry yang sedang di Cikampek ini, monggo silahkan pengalamannya.
Ya, pengalaman singkat. Sebetulnya untuk masuk dalam sosial media itu juga bisa dibilang karena kepepet ya, karena kepepet. Ini sebelumnya ya sekedar aja dari khotbah-khotbah kita share ke YouTube atau ke Facebook. Tetapi begitu ada pandemik seperti ini, justru akhirnya kita merasa perlu untuk lebih mengerjakan di area sosial media. Karena saya amati kenapa penting ya sosial media itu, karena sebagian besar waktu orang itu dihabiskan di sosial media. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, memang cara orang untuk belajar sesuatu sekarang berubah, termasuk belajar tentang firman Tuhan. Jadi saya amati banyak di sekitar kita aja lah, itu sering sekali dengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang beredar di sosial media, baik itu di YouTube maupun di Facebook. Itu saya juga melakukan yang sama. Artinya kalau kita nggak masuk ke area itu, kita akan ketinggalan menurut saya gitu ya, ketinggalan. Sehingga ya sudah saya putuskan untuk saya fokus ke area itu juga. Saya alat-alat saya siapkan, belajar sistemnya sehingga apa namanya jadi lebih produktif gitu kan. Lalu konten-konten juga kita siapkan. Yang dulunya hanya khotbah minggu. Khotbah minggu awalnya saya cuma share khotbah aja gitu kan. Lama-lama ke live streaming, full musik seperti itu. Dan akhirnya acara doa pun kita streamingkan. Dan kita tambah satu lagi namanya kita time to worship. Jadi cuman kita worship aja dalam 30 menit, itu kita worship aja. Dan itu menjadi sesuatu yang menurut saya penting untuk kita lakukan ya gereja sekarang. Karena seperti yang saya katakan tadi, cara belajar orang itu sudah berubah. Saya ngomong jelasnya begini, orang nggak cukup kita suguhi streaming hari Minggu gitu kan, lalu sudah selesai. Karena mereka, yang saya amati ya, dari pengamatan saya, ya, mungkin kita punya jadwal jam 9 pagi ya, kita streaming. Lalu jam 12 mereka ikut streaming gereja lain gitu kan. Dengan mudah mereka menemukan khotbah-khotbah atau materi atau konten-konten yang menurut mereka cocok gitu. Nah, kalau kita nggak masuk ke sana, kita akan ketinggalan. Saya nggak ngerti, menurut saya kondisi seperti ini tidak dalam waktu yang dekat, gitu, akan panjang. Nah, sehingga kalau kita nggak berubah, cara kita menyampaikan firman Tuhan, cara kita menjangkau jemaat, kita akan ketinggalan, gitu kan. Termasuk soal konten pasti ya. Mereka lebih mudah memilih konten-konten, tayangan-tayangan mana yang menurut mereka cocok buat mereka, gitu kan. Nah, itu sebabnya saya merasa perlu masuk ke sana. Banyak hal yang awalnya saya nggak ngerti, misalnya menghasilkan suara yang bagus, gambar yang bagus, itu akhirnya kita coba tingkatkan sedikit-sedikit, tapi pada dasarnya kita punya pengertian, pemahaman bahwa kita harus masuk ke dunia sosial media itu untuk menjangkau lebih banyak orang lagi, jemaat lagi. Karena terus terang saya nggak fokus ya ke hanya untuk ke jemaat saja. Kalau hari Minggu ya betul, memang kita fokus untuk melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Tetapi menurut saya kita harus tambah lagi konten-konten yang akan semakin luas untuk kita jangkau. Gitu. Contoh jemaat kami itu kan antara 70, 80, 60, 70, 80. Tapi setelah kita amati tayangannya itu ditonton oleh sampai 200 orang di YouTube, gitu kan. 150, 200 orang di YouTube. Lalu yang di Facebook pernah sampai 600. Itu artinya kan orang lain juga ikut menonton, nggak cuma jemaat kita sendiri ya. Itu jadi menurut saya harus kita masuk ke sana lah untuk era-era seperti ini ya. Tetap kita harus mau belajar lah. Saya yang nggak muda lagi sebetulnya. Saya harus mati-matian ya. Maksudnya karena saya nggak bisa cepat belajar, nggak seperti anak muda. Jadi saya harus pelan-pelan, tanya sini, tanya situ, lihat tayangan ini, tayangan itu, komparasi seperti itu. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang sudah 3 tayangan dalam 1 minggu kita
kerjakan secara rutin ya. Kemarin kita di Jakarta sejak hari Minggu. Jadi Selasa karena kita ada tayangan, kita buat rekaman dulu di hari Sabtu sebelum kita berangkat, lalu ditayangkan di hari Selasa gitu. Jadi supaya konsisten gitu kan, karena konsistensi itu penting ya, karena orang kadang bisa jadi nunggu gitu kan, kok misalnya kita udah tetapkan Selasa, Jumat, dan Minggu. Pada satu tertentu kita nggak tayang, itu akan ditunggu orang. Kalau kita nggak tayang lagi, nanti mereka nggak akan mengharapkan kita lagi. Artinya kalau saya boleh katakan, pasar kita akan lari, gitulah. Gitu, kira-kira begitu. Kira-kira itu yang bisa saya sharing. Mungkin lebih bagus kalau ada tanya jawab ya, saya lebih enak lah. Gitu. Kira-kira begitu, Pastor. Terima kasih, Pastor Ferry, luar biasa. Jadi kalau boleh saya ringkaskan, kita perlu memang di sosial media bukan hanya untuk gereja, tapi untuk cakupan yang lebih luas. Dan dibutuhkan konsistensi dalam kita memproduksi konten-konten. Terima kasih. Mungkin nanti untuk lebih dalamnya kita akan ulik dalam sesi tanya jawab. Ya. Terima kasih, Pastor. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan Pastor Anton dengan semua pengalamannya sosial media dan dampak-dampaknya yang signifikan. Kiranya. Ya, ini saya bisa screen share ini hambanya. Oh, bisa. Mas Wardi, bolehkah? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Ya, Oke. Oke, mantap. Apakah sudah melihat PowerPoint saya? Ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah ya? Sip. Oke, yang sudah bisa kasih jempolnya semuanya? Sudah, Pak. Iya, biar saya tahu. Oke, luar biasa apa yang disampaikan Pastor Ferry tadi ya. Jadi saya juga mengkonfirmasi itu benar apa yang disampaikan oleh Pastor Ferry. Jadi saya nggak tahu latar belakang dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada berbagai macam ya. Ada yang memang usianya sepuh atau mungkin masih keluarga muda. Tapi hari ini sebelum kita nanti memutuskan ya, di gereja kita akan bergerak di dalam media sosial dan memang seharusnya kita sudah harus bergerak karena kondisi saat ini ya, kondisi pandemi ini memaksa kita untuk benar-benar belajar untuk dunia digital. Tapi sebelum itu semua saya nggak mau sekedar mengajak Anda supaya Anda nanti kayak apa ya, oh harus bikin, pokoknya bikin gitu aja tanpa ngerti why-nya. Nah itu yang paling penting. Nah para hamba Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mengerti kenapanya, lebih daripada apanya. Karena kalau kita sekedar apa, tapi tanpa ngerti kenapanya, ya lama-lama kita nggak akan bertahan lama. Karena kalau sekedar ikut-ikutan, pasti nanti kita sekedar memulai gampang ya, bikin account baru, bikin ini, tetapi untuk konsisten, maintenance, untuk konsisten tiap hari atau tiap minggu itu nggak mudah. Itu cerita yang lain lagi, lebih dari sekedar memulai. Tapi butuh yang namanya komitmen. Dan komitmen bisa kita punya ketika kita tahu kenapa gitu ya. Kenapa kita harus di dalam gereja kita memulai pelayanan digital, pelayanan sosial media. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat juga di PowerPoint saya, ada di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Ini tentang apa namanya, why? Kenapa kita memulai pelayanan sosial media? Nah, di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 firman Tuhan katakan seperti ini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Gitu ya. Lalu ayat ke-20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak tahu, aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat ke-22, kita lompat ya ke ayat 22. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat
supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ini ayat yang sangat menarik gitu ya. Jadi di sini poinnya, kenapa kita harus melayani dalam dunia digital, why-nya seperti yang Paulus katakan, supaya sebanyak mungkin orang dimenangkan. Betul? Jadi walaupun awalnya aku nggak ngerti tuh sosial media apaan sih, aku nggak ngerti pelayanan digital seperti apa, kita nggak pernah belajar seperti ini. Tapi kalau kita ambil dari ayat ini jelas kita mau pakai segala tanda kutip, kita mau pakai segala yang bisa kita lakukan untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Betul Bapak bisa dikasih Tuhan ya? Memenangkan sebanyak mungkin orang. Intinya adalah seperti ini. Di setiap generasi, metode pendekatan atau platform dan media itu akan berubah. Di zaman Paulus tentu beda cara mendekatinya. Dan di zaman kita saat ini beda. Tapi platformnya, pendekatannya boleh berbeda-beda. Platformnya boleh berbeda. Medianya boleh berubah. Tapi yang pasti pesan yang disampaikan itu harus selalu sama. Semua tentang Yesus Kristus Tuhan. Gitu ya. Sampai sebanyak mungkin orang dimenangkan. Itu poinnya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Bapak Ibu bisa dikasih Tuhan, suka nggak suka? Ya, nggak pernah megang sosial media, nggak punya, anti atau gimana, tapi nggak suka. Sekarang kita sedang berhadapan dengan pertanyaannya adalah siapa yang akan kita jangkau gitu. Siapa yang akan kita jangkau? Itu penting. Karena tadi Paulus katakan, aku mau jadi seperti orang di bawah hukum Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak mungkin orang. Kalau aku akan jadi lemah seperti yang lain, supaya aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang, supaya banyak orang dimenangkan. Nah, sekarang tanda kutip, ladang kita ini seperti apa, Bapak bisa dikasih Tuhan? Nah, ladang kita tidak bisa tidak saat ini, ya ini yang saya mau katakan, mayoritas jemaat kita tentu tidak selamanya semuanya baby boomer. Lihat screenshot saya ya di sini ya, lihat PowerPoint saya ya. Nggak semuanya baby boomer, kelahiran 1944 sampai 1964 ya. Atau bahkan saya percaya, bahkan di Indonesia sendiri, ternyata sudah dipenuhi hampir, kalau tidak salah, saya lupa, hampir sekitar 60% kalau tidak salah. Itu sudah dipenuhi oleh Gen X, milenial, dan generasi Z. Gitu ya. Jadi inilah ladang kita. Jadi mau tidak mau, kita harus mau belajar untuk sosial media, untuk mengerti dunia mereka. Kenapa? Ya supaya kita bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Why-nya ini yang paling penting adalah supaya sebanyak mungkin dimenangkan. Dan selain itu yang kedua, supaya kita bisa melayani generasi ini dengan efektif dan maksimal. Saya tahu pelayanan sosial media bukan segalanya, tetapi itu akan sangat membantu Anda menjangkau mereka untuk generasi ini. Karena ladang kita ini saat ini generasi ini, gitu. Itulah ladang kita, gitu. Di generasi milenial, generasi Z, gitu ya, generasi X. Anda bisa capture di sini, Anda bisa foto di sini, Anda bisa lihat, itulah mereka. Dan bagi mereka, saya mau katakan seperti ini. Bagi mereka, generasi milenial dan Z adalah generasi yang menjadikan teknologi, handphone ini loh, yang ada di dalam genggaman tangan kita ini, itu bukan sebagai alat. Untuk generasi baby boomers ya, itu mungkin cuma alat SMS gitu ya, biar komunikasi. Tapi ternyata bagi generasi milenial dan Z atau generasi X adalah generasi menjadikan teknologi ini bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai kepanjangan tubuhnya. Sorry, generasi milenial dan Z, maksudnya bukan X. Generasi milenial dan Z, itu mereka menjadikan ini sebagai kepanjangan tubuhnya. Jadi mereka lebih milih kalau keluar rumah ya, mereka nggak bawa duit, sama nggak bawa handphone. Ketinggalan tuh dua-duanya. Mereka mending kalau cuma ketinggalan duitnya, mereka tetap jalan. Tapi kalau mereka kehilangan mereka nggak bawa handphone, mereka milih pulang. Itu yang terjadi. Jadi beda banget sama generasi X sama generasi baby boomers gitu, beda sekali gitu ya. Jadi bagi mereka kalau ini nggak kebawa, waduh galaunya seharian. Bahkan ironisnya kalau di gereja nggak bawa Alkitab masih nggak apa-apa lah, dengerin aja khotbahnya gitu. Tapi kalau nggak bawa handphone, waduh bisa, aduh gimana nih nggak jenak gitu. Itu salah sih, tapi itulah yang terjadi. Itu kondisi yang terjadi. Jadi saya mengatakan bahwa ternyata sosial media atau gadget di dalam gadget ini adalah
kepanjangan mereka, karena mereka ini generasi yang terhubung, generasi yang connected gitu ya. Nah, oleh sebab itu handphone ini tidak salah, sosial media juga tidak salah. Yang salah adalah kontennya ya, isinya gitu. Jadi jangan anti, itu setan itu. Bukan. Yang setan itu tanda kutip kontennya dipakai gitu ya untuk sesuatu yang contohnya menjatuhkan. Nah, itu salah gitu. Tapi kalau di sini netral, tergantung. Nah, makanya di dalam kehidupan kita ini, dalam pelayanan kita ini, kita mau memenangkan sebanyak mungkin orang. Oleh sebab itu kita juga mau pakai platform ini untuk memenangkan generasi gitu ya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Nah, ternyata di perkembangan di Indonesia sendiri, Anda juga bisa screenshot di sini. Ternyata ini luar biasa. Ternyata pada tahun 2020 ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Itu ada kenaikan 17%. Jadi ibaratnya kalau Indonesia itu berjumlah 272,1 juta jiwa gitu, itu artinya 64% itu semua sudah punya sosial media. Mereka tahu yang namanya sosial media. Anda masih mau anti? Anda masih mau enggak, pokoknya saya berdoa aja buat mereka, ya bagus gitu. Tapi Anda nggak mau menjangkau mereka dengan ini, kita akan kehilangan banyak orang gitu ya. Dan luar biasanya adalah seperti ini. Dengan peningkatan yang luar biasa di tahun 2020, mungkin juga karena pandemi, ternyata tadi saya ngomong ya, why-nya itu kenapa untuk memenangkan sebanyak mungkin orang, dan kedua untuk pelayanan generasi. Nah, pelayanan generasi muda Kristen di Indonesia, itu ternyata anak-anak muda di Indonesia, generasi milenial, generasi C, itu sudah mendekati 100% itu punya media sosial. Wow, Anda bisa bayangin, 100%. Mereka rata-rata menggunakan 3 media sosial, ini dari bilangan research. Jadi kalau kita tidak mau belajar tentang ini, ya kita akan kehilangan banyak orang. Kita nggak bisa jangkau generasi, kita nggak bisa connect dengan generasi. Padahal juga ada pelayanan yang disebut pelayanan yang memulihkan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak, ya salah satunya ketika kita mau connect dengan mereka. Kita mau terhubung dengan mereka, yaitu lewat sosial media. Bukan segalanya, tapi akan sangat membantu kita semua. Gitu ya. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalau kita tahu, gitu ya. Dan ternyata sosial media yang dipakai oleh anak-anak muda di Indonesia itu bisa berubah, itu nggak paten ya. Tapi di tahun 2020 ini, sosial media yang dipakai di Indonesia yang paling besar, nomor 1 itu YouTube. Kalau Anda punya, aku mau bikin stasiun televisi, Pak, ingin menjangkau anak muda, kayaknya kita perlu update, gitu ya. Karena anak-anak muda itu udah nggak nonton TV, Bapak. Yang nonton TV, ibu-ibu nonton sinetronnya. Itu. Anak-anak muda itu nontonnya YouTube. Bahkan anak saya umur 5 tahun, itu pun juga udah ngerti semua bintang-bintang YouTube yang memang sesuai genre usianya gitu ya. Jadi anak-anak muda generasi, bahkan anak-anak yang SD segala macam ya, TK, SD, mereka pengguna YouTube. Lalu yang kedua itu TikTok. saya juga nggak suka, saya nggak nari-nari gitu kan, saya nggak demen gitu ya. Tapi kalau untuk memenangkan sebanyak mungkin orang, ya saya mau lah gitu ya. Kalau bisa menjangkau mereka, kenapa tidak gitu ya. Yang penting nama Yesus masuk gitu ya, maksudnya ada pesan kebenaran yang masuk, oke lah gitu ya. Lalu Instagram, Facebook, ini biasanya generasi yang lebih tua ya, milenial, mulai X yang mulai ke atas gitu ya, Facebook gitu ya. Nah, kalau anak-anak milenial Instagram, yang anak-anak TikTok gitu. Dan kalau anak-anak yang milenial sih tapi edukatif yang pinter itu sukanya pakai Twitter, Bapak. Tapi memang masih kalah sama semua ini gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, kita harus sadar bahwa platform-platform inilah yang saat ini efektif untuk melayani, untuk menjangkau anak-anak muda. Ini bisa berubah gitu ya. Dan yang kita harus lakukan setelah itu adalah, setelah kita tahu hal ini, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita harus gunakan sosial media untuk terhubung dengan mereka. Kita harus. Oleh sebab itu, puji Tuhan, tanda kutip hari-hari ini, kita selama 6 bulan ini, hampir setengah tahun ini, kita dipaksa Tuhan untuk mau belajar, sehingga pada akhirnya tentang sosial media ini, sehingga pada akhirnya kan kita ibadah online-nya, walaupun hari-hari ini sudah ada yang offline juga ya, tapi saya katakan, kalau bisa online-nya jangan dihapus. Karena ini akan harusnya
ditambahkan, jadi reinforcement, jadi menguatkan ibadah pelayanan kita ya, dari yang offline tapi juga bisa di online. Nah, kita nanti akan belajar live streaming, itu bagus. Tapi ini penting, karena mau nggak mau, ini bukan masalah pandemi aja, tapi ini masalah menjangkau generasi. Jadi jangan berpikir, aku mau online lah selama masa pandemi ini, nanti kalau udah selesai, aku nggak mau online lagi. Saya pikir kok malah kita kurang bijaksana. Seharusnya offline, kalau boleh jalan, online-nya tetap harus jalan. Ya ini, supaya kita bisa menjangkau generasi. Saya nyebutnya nanti smart church ya, gereja yang nanti jemaatnya mungkin di kota kita ya, mungkin 50 atau 80 lah, tetapi viewersnya 100.000 atau viewersnya nggak sampai 5.000 gitu. Wah, itu luar biasa loh gitu ya. Jadi intinya jangan lihat sekedar lokalnya kita, tetapi dampaknya itu global kalau kita bisa lewat sosial media. Jadi nggak apa-apa, offline jalan, kalau boleh jalan-jalan, setelah itu tetap kita belajar untuk tetap bisa live streaming, baik lewat Instagram Live atau lewat YouTube, gitu ya, lewat mungkin Zoom ini juga bisa, tapi gunakan ini supaya kita terhubung dengan generasi ini, gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak, dunia yang akan mengedukasi mereka. Ngeri sekali. Bahkan kalau nggak dunia, yang satir-satir akan mengedukasi mereka. Sehingga pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara akan jadi, ini anak muda kenapa ya? Kok jadi nggak percaya sama persembahan? Kok nggak jadi percaya sama otoritas, tidak menghormati pemimpin, malah menghakimi pemimpin. Ayo uang perpuluhan dipakai buat apa? Ayo, jadi gitu-gitu semua. Kenapa? Ya karena mereka diedukasi oleh yang satir gitu. Tapi ketika kita belajar mengedukasi untuk kebenaran, gitu ya, saya nggak bilang semua satir itu salah, tapi maksudnya yang motifnya memang hanya untuk menjelekan. Tapi kalau ada untuk menegur, kita itu bagus untuk membuat kita menjadi lebih aware, gitu ya maksudnya ya. Tapi intinya adalah kita juga harus punya nilai yang kuat yang memang harus kita ajarkan untuk generasi ini lewat, at least anak-anak muda di gereja kita ya lewat sosial media ini salah satunya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, teks, walaupun saya tahu itu tidak mudah. Contohnya Anda memulai Instagram ya, contohnya Anda udah sepuh, mulai apa? Jangan memaksakan diri juga, gitu ya. Kalau memaksakan diri memang agak beda, gitu ya. Ini contohnya. Kalau yang ketahuan, yang baby boomers, kalau foto tuh kayak gini nih. Foto makan tuh kayak gini. Ya. Nah, kalau yang milenial foto makannya beda juga. Jadi ketahuan ya. Kalau dari foto makan aja ketahuan usianya. Jadi jangan memaksakan diri, tapi ini yang harus dilakukan. Carilah anak-anak muda di gereja Anda yang terbeban untuk melayani di sosial media. Berikanlah mereka nilai, values, batasan atau boundaries-nya, dan kerinduan Anda. Setelah itu ajak mereka untuk menjadi kepanjangan tangan Anda untuk menerjemahkan apa kerinduan Anda untuk menjangkau anak muda lewat sosial media. Gitu ya. Berikan ruang untuk kesalahan gitu ya. Jangan langsung sekali salah posting dimarah-marahin, terus nggak boleh lagi, nggak kita ajari terus dampingi gitu ya. Tapi saya mau katakan ini waktunya kita mengajak mereka untuk terlibat dalam pelayanan. Salah satunya lewat sosial media, gitu ya, lewat YouTube, lewat buatin konten, gitu. Nah, menurut Anda, emang dampaknya apa sih? Dampaknya apa sih, gitu ya? Saya mau katakan dampaknya besar, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Contohnya, kemarin di Unlimited Fire Youth, gitu ya, kita kemarin ngadain online experience, dan itu secara webinar seperti ini. Tapi tahukah Anda, ada seorang yang ikut lewat YouTube ya, dia lihat lewat YouTube. Ketika dia lihat itu, hatinya dijamah oleh Tuhan. Dan ini menariknya seperti ini. Selama ini kan kita mendengar ada orang yang kena dampak pandemi karena COVID ya. Tapi orang ini, suami istri ini kena dampak, bukan kena dampaknya aja, tapi kena COVID-19. Dan ketika itu mereka drop, mereka dikarantina, dan mereka drop di rumah sakit, mereka sudah hampir 1 bulan, mereka bingung gimana kok nggak sembuh-sembuh atau gimana. Sampai satu titik, mereka lihat YouTube kita. Ketika mereka lihat YouTube kita, firman Tuhan disampaikan, dan ada lagu ya yang kita baru launching ya, judulnya Engkau Hadir. Ketika mereka dengar itu, tiba-tiba mereka merasa dikuatkan, dan mereka nangis berdua, dan mereka ngalami Tuhan. Singkat cerita,
mereka message saya. Ketika mereka message saya bilang, oh, aku doain ya, kita sama-sama support dalam doa ya. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah itu, mereka diizinkan keluar dari rumah sakit. Jadi jangan pikir bahwa pelayanan YouTube, pelayanan sosial media itu, ini second lah. Dampaknya apa sih? Dampaknya besar loh. Ada saat-saat di mana orang, kita nggak tahu siapa yang lihat, kita nggak tahu siapa yang baca, tapi itu akan berdampak besar dalam kehidupan mereka. Kalau Anda lihat komen-komen di lagu Cinta di Hatiku juga sama, bahkan ada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di situ. Ada orang yang hampir mau bunuh diri, memutuskan untuk semangat kembali. Ada juga orang yang drop, kehilangan pekerjaan, tapi dikuatkan kembali. Jadi jangan remehkan pelayanan ini. Karena pelayanan ini ternyata berdampak besar buat generasi. Apakah ini ribet? Tergantung. Anda mau bilang ribet, ya bisa ribet. Tapi bilang enggak juga, enjoy juga bisa. Karena pada akhirnya nanti it's not about you. It's about winning this generation. Kalau fokusnya ke kita, nyaman nggak nyamannya, ya nggak nyaman pasti. Karena kita harus belajar lagi, ngulang lagi. Bahkan di video klip terakhir di Cinta di Hati, di Engkau Hadir, itu editornya saya, Bapak Ibu. Saya nggak bisa ngedit padahal. Tapi saya belajar kenapa it's not about me, it's about winning this generation. Itu semua bukan tentang kita, tetapi sebanyak mungkin kita bisa memenangkan generasi ini. Jadi semangat, kalau memang pusing nggak bisa, gandeng generasi selanjutnya. Tapi saya percaya pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang efektif, karena ke depan gereja kita akan jadi smart church, bukan sekedar gereja offline, online, tapi smart church, gereja yang offline, online, jalan benar. Ya, demikian Pastor Yusuf. Tuhan berkati. Mantap ya. Luar biasa. Tadi Pastor Anton sudah menyampaikan buat kita semua, Bapak Ibu, fakta-fakta mengenai pengguna media sosial di Indonesia dan kenapa kita perlu aktif terlibat. Tujuannya adalah supaya kita bisa terhubung. Karena kalau bukan kita yang terhubung ke mereka, maka dunialah yang akan mewarnai dan mendidik mereka. Luar biasa. Terima kasih Pastor Anton. Saya juga ucapkan selamat datang buat hamba-hamba Tuhan, Bapak-Bapak pendeta kita, Pastor Yos dari Semarang, Pastor Sukris dari Solo, dan mungkin ada yang lain yang saya kelewatan. Selamat bergabung, senang bisa join. Dan pembicara ketiga kita, ini saya kenal beliau bidangnya banyak, ini beliau ini ahli sound juga, sekarang jadi pengajar juga, bahkan mengajar di UKSW juga. Luar biasa ini, hamba Tuhan yang multi talent ini, beliau ini. Langsung saja, silahkan Pastor Antonius, monggo. Salam, selamat malam. Jangan terlalu dipuji, nanti nggak bisa keluar pintu saya. Tadi kita udah mendengar dari Pastor Ferry, Pastor Anton, semua udah lengkap ya disampaikan. Tapi ini saya juga mau bicara tentang bagaimana seorang orang yang sudah usianya kayak saya ini masih bisakah kita ini ada di dalamnya dan ikut mengikuti dari semua media sosial yang sekarang ini begitu luar biasa. Ya, ada banyak yang generasi seumur saya yang mengatakan bahwa ya tidak mau, tadi dikatakan Pastor Anton, tidak mau pakai ini, tidak mau pakai itu ya. Jadi mereka juga melarang untuk memakai Alkitab yang pakai gadget. Kemudian mereka harus tetap bertahan di Alkitab yang memakai kertas dan sebagainya, yaitu salah satu ini. Bahkan dia mengatakan kasihan ini yang dari LAI itu yang kasihan karena Alkitab yang bentuk tulisan tidak laku ya. Siapa bilang itu masih tetap laku ya. Tapi LAI juga mengatakan membuat juga yang secara elektronik ya. Jadi saya akan mendasari dari kisah tentang siapa ini Hiram ya. Raja Salomo itu memanggil seorang Hiram yang dia adalah seorang ahli yang punya pengetahuan, punya pengertian tentang bagaimana mengerjakan sebuah tembaga. Kalau tembaganya Salomo itu tidak dikerjakan oleh seorang yang ahli dan mereka memang
di bidangnya mereka menguasai, ya pastilah semua tembaganya akan hancur lebur jadi pahatannya tidak karu-karuan begitu ya. Nah saya ini memang sudah tua, saudara. Tapi kebetulan waktu saya di kantor tuh banyak yang saya buat untuk saya belajar. Dulu saya sangat gaptek sekali. Tapi 10 tahun terakhir ini saya pokoknya kata orang gila-gilaan saya belajar tentang teknologi, tentang digital, tentang semua yang ada. Karena saya dulu saya tuh getol dengan permainan multi level marketing. Sampai akhirnya saya bikin website, pengen bikin website sampai bisa sampai menciptakan program-program yang apa gitu. Tapi semuanya tuh gagal, tidak ada yang berhasil. Tapi di sisi lain saya terus mau belajar. Ya saya banyak bundetnya sih ketika saya di tengah-tengah itu belajar tentang teknologi gitu ya. Tapi saya akali dengan saya banyak minum minyak ikan gitu ya, yang katanya nutrisi otak itu, supaya ketika saya mempelajari digital itu saya tidak bundet di tengah jalan. Nah alhasil saya tidak hebat seperti yang dikatakan Pak Pastor Yusuf tadi, tapi saya ini bisa. Paling tidak saya tahu tentang bagaimana setting. Anda tahu sound saya ini mungkin sedikit agak berbeda ya. Karena saya pakai mixer, saya pakai reverb, ini alat saya di sini banyak banget ini. Bagus banget Pak, itu suaranya Pak. Ya, saya pakai sound card, saya pakai mikrofonnya yang standar untuk recording tapi yang satu arah dan sebagainya. Supaya, ya. Pakai sound card juga, pakai itu mic condenser juga ya. Saya juga jujur juga pakai sound card soalnya. Iya, ini kami pakai mixer yang sudah ada reverbnya. Terus kemudian beberapa teman gereja juga memang sudah saya datang dan kami memberi tutorial gitu supaya tampilannya lebih bagus. Nah, jadi begini, kalau kita ini sekarang bicara media sosial dan gereja, itu sudah pasti ada hubungannya, tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita tidak punya pengetahuan tentang ini, menurut saya, nun sewu bagi yang kerja saya tidak berarti mengada-ada, tapi menurut pengalaman saya dan pengamatan saya selama ini, karena saya juga belajar tentang bagaimana semua editing itu semua saya beli. Yang ada di handphone saya itu sampai penuh tuh, itu sudah agak lumayan giganya udah besar, tapi sampai itu tinggal sedikit. Sebab saya pengen ketika saya tampil di media sosial itu tidak asal-asalan. Ya, saya mau katakan ini, kalau media sosial semua orang kan udah tahu, ya. Tapi mohon maaf, jangan tampil seadanya. Saya ini di belakang saya ada gambar buku-bukunya. Gen aku diarani wong pinter gitu, mau coba buku akeh. Padahal itu kan bukan, itu kan green screen, saudara. Green screen yang tidak pakai layar hijau. Saya punya trik, ternyata pakai lampu yang lebih banyak, itu akan tampak di belakang saya itu real gitu. Salah satu itu. Saya belajar tentang bagaimana kita membuat studio recording di rumah. Saya udah bikin beberapa lagu yang ada ya, lagunya aneh-aneh, memang sing rada aneh itu yang jarine sing nanti banyak diperhatikan. Tapi saya memang belum saya masukkan ke YouTube, belum saya share begitu banyak. Kenapa? Saya mau katakan begini, di era sekarang ini banyak orang pengen menjadi terkenal, bahkan gereja-gereja pun akan menjadi gereja YouTuber, hamba-hamba Tuhan jadi YouTuber. Tujuannya kok sudah tidak murni lagi. Ya, tujuannya bukan lagi pelayanan, tapi yaitu namanya monetisasi, saudara. Anda tahu monetisasi? Setiap 1000 subscriber, Anda akan mendapatkan dana sebesar 2,8 juta. Bersih 2,5 lah gitu. Kalau Anda punya 10.000 subscriber, tinggal mengalihkan. Kalau 100.000, kalau 1 juta, kalau 6 juta, Anda tinggal menghitung gaji Anda berapa. Nah disinilah ini akan mempengaruhi para hamba-hamba Tuhan, ya, yang tujuannya sudah tidak murni lagi. Jangan monetisasi dong. Mari kita memberikan apa yang ada di media sosial itu, ya kita dengan apa yang memang sesuai dengan visi kita, yaitu memberitakan firman Tuhan. Tidak usah bicaralah orang disuruh-suruh subscribe, tolong ya tekan subscribe, tolong loncengnya ditutup ya, tolong apa mana yang duduk gitu. Lo orang disuruh-suruh begitu, saudara. Nah, nampak duit orang didum, itu kan aneh. Begitu gajinya 50 juta, 100 juta,
Mbak subscriber itu menang wae, orang ngirimi gula, orang ngirimi Mohon maaf, bahasa Indonesia saja Pak, ada yang kurang mengerti. Mohon maaf. Tahu bahasa Jawa Mas Ding. Ini gaya saya itu wong Jawa malah iki kangelan rodaan nek bahasa Indonesia terus ya. Ya itu artinya begitu. Jadi terus kemudian kalau ini nanti jadi kita salah arah, kita akan tampil hanya untuk mengejar monetisasi itu, sehingga yang menjadi tujuan kita tidak tersampaikan. Nah, itu sih sudah, Pastor Anton sudah lengkap, Pastor Ferry sudah mengatakannya. Tapi saya akan bicara teknis. Bagaimana seseorang bisa tampil di media sosial, itu jangan asal-asalan. Ya. Saudara mesti ngerti bagaimana sound itu harus bagus. Saya banyak lihat di yang streaming itu, suaranya ono sing jebret-jebret, ono sing wah pokoknya macam-macam. Ya karena memang tidak dipersiapkan. Nah ini mau dipersiapkan, memang harus punya pengetahuan, belajar dong gitu. Kalau ada yang anak-anak muda pasti tahu ya, tapi kalau yang seusia saya ini kan juga agak susah kan untuk kita masuk ke hal-hal itu. Ya. Tadi kita sudah melihat, Pastor Anton tadi sudah mengatakan bahwa pemakai media sosial di Indonesia ini sudah mencapai hampir 170 juta. Ya, itu sudah hampir sama dengan populasi yang ada di Indonesia. Artinya semua orang sudah memakai itu. Nah, saya akan mengatakan, mau jadi seperti apakah kita ini, itu tergantung dari keinginan kita. Sekarang ini saatnya. Kita tidak lagi pakai hal-hal yang seperti zaman-zaman mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Anda mau promosi di YouTube Anda mau promosi apa saja yang mungkin Anda harus nanti dilihat oleh banyak orang, dibeli banyak orang. Sekarang sudah semuanya terbuka. Ya. Anda mau targeting ke siapa saja, mungkin Anda punya YouTube, Anda mau targeting ke orang yang di Kalimantan, orangnya usianya 25 tahun sampai 35 tahun atau sampai 50 tahun, itu hanya laki-laki saja atau perempuan saja, yang mereka beragama Nasrani dan sebagainya, itu sekarang kita bisa lakukan. Nah, tapi saya mau katakan, itu semua harus dipersiapkan dengan kita memiliki satu strategi teknis di dalam kita ini menampilkannya. Lighting, sound system, kemudian editing, semua. Itu tadi saya katakan, saya punya banyak editing yang ada di handphone saya. Sekarang ini edit di laptop itu terlalu rumit. Editing di handphone itu sudah begitu mudah. Kita mau bikin apa saja, promosi untuk ibadah, mau kita bikin pamflet dan sebagainya, semuanya itu tampak luar biasa dan bagus gitu. Saya menciptakan beberapa lagu. Kebetulan dulu saya memang pernah ada di Kanal Arok Salatiga itu selama 10 tahun. Jadi saya tahu cengkok dangdut itu gimana. Bukan berarti saya tidak bisa nyanyi yang lain, saya bisa. Karena saya di night club 10 tahun juga band leader ya. Jadi saya bisa nyanyi cengkok dangdut juga bisa, yang klasik juga oke, gitu saya tunjukin gitu ya. Jadi artinya kita tampilkan sesuatu yang betul-betul bagus. Nah, disinilah kita nanti akan menjadi seperti apa yang kita targetkan, dan itu menjadi sesuatu yang bisa ditonton dan sangat menarik bagi orang yang menontonnya. Sekarang saudara kalau tidak menarik, dari tampilan pertamanya itu tidak bagus, maka juga mereka tidak akan tertarik. Maka semua harus dipersiapkan. Ya memang agak sedikit keluar kocek ya, keluar duit gitu. Tapi ini tujuannya adalah supaya apa yang kita tampilkan tidak menjadi sia-sia. Ya. Saya ada beberapa YouTube ya, tapi ini tidak saya monetisasi. Saya bisa share ya nanti ya. Ini misalkan. Bentar. Saya tak share dulu nih. Kelihatan nih. Ya ini ya, saya bikin lagu Doa Bapa Kami ini. Ini saya rekam sendiri. Musiknya saya bikin sendiri.
dalam Ini berada di pinggiran dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di refrennya ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Anda mendengarkan suara cengkok-cengkoknya gitu ya. Dan itu memang cengkok itu tidak bisa dipelajari dalam waktu 1, 2 bulan. Tapi saya akan membuat sesuatu yang aneh gitu ya, yang orang lain memang ada yang menjibir banyak, tapi yang ngasih duit juga banyak sih. Saya pernah cerita di Facebook itu ada yang ngasih 50 juta, ada yang ngasih 5 juta, ada yang ngasih 2 juta, ada yang ngasih 40 ya. Itu gara-gara lagu doa Bapa Kami ini. Ya saya tahu ini kan bukan lagu saya kan cuma mengubah gitu ya. Tapi di sini saya persiapkan. Video di belakang itu bukan video asli di pinggiran Yerusalem kan saya. Tapi itu saya pakai green screen, kemudian saya pakai program yang namanya Sony Vegas, itu chroma key yang namanya, ya mungkin nanti saya bisa jelaskan lebih detail. Itu juga hasil belajar saya beberapa malam yang sampai masuk angin gitu ya. Jadi saya persiapkan ini, ya. Kemudian nanti saya akan menyanyi lagu The Prayer gitu, dan kemudian di belakangnya sebuah orkestra yang lagunya juga The Prayer, ya. Jadi contohnya misalkan mana ya ada. Yang sebelumnya. Nah ini saya juga bikin lagu kelihatannya pop tapi di tengah-tengahnya dangdut koplo, saudara. Banyak yang kecil, band, nggak apa-apa kan? Ini kan sebuah karya asli buatan anak Indonesia. Bahkan saudara pun mengatakan, itu nyanyi dangdut. Saya bisa nyanyi yang lain loh, saudara. Bila ada gunung yang paling tinggi, lebih tinggi cintamu padaku. Bila ada laut yang paling dalam, lebih dalam kasihmu padaku. Refrennya aja tengah langsung ya. Ini refrennya ini. Ku ingin cintamu. Tapi ini karya. Ku ingin kasihmu. Apapun yang kan terjadi, cinta Yesus abadi. Itu, jadi kemudian saya juga bikin sebuah, ya tetap pakai green screen. Tadi juga pakai green screen. Ya ini saya menyanyi ini The Prayer. Saya akan tunjukkan bahwa saya bisa cengkok dangdut, tapi juga kita, maksud saya tidak mau pamer. Hanya kita harus persiapkan diri kita untuk kalau kita masuk. Belakangnya muncul orkestra ini. Orang banyak main di Roma saya. Ini asli suara saya tidak percaya pada suara. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be your prayer. Nel cuore resterà. Oke, ini jadi ada beberapa hal yang saya menggunakan juga seperti ini, recording ini ya, seperti mana ini? Pakai screen satu ya.
saya menggunakan ini juga untuk kita membuat recording. Jadi ini ada track-track yang ada dan ini kita bisa pakai Adobe Audition saya untuk membuat kita menjadi rekaman kita jadi bagus, kita edit dan sebagainya gitu ya. Jadi itu ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan secara teknis. Dan untuk sound system ya kalau kita mau streaming pakailah juga sound card. Ya kan? Sound card itu akan mengeluarkan efek seperti ini, ada reverb-nya kemudian lebih bagus dan mic-nya juga dibersihkan yang bagus gitu ya. Jadi yang tampil di media sosial nanti akan lebih mantap dan keren gitu ya. Beberapa hal yang saya tampilkan di Facebook juga itu langsung ya, saya menyanyi secara langsung. Di depan saya ini ada piano gitu, ada gitar gitu ya. Saya langsung bisa sekarang pakai handphone, kemudian kita rekam langsung dengan suara yang jernih, nanti bisa dicek di Facebook saya, itu tanpa diedit ya, langsung video dan juga langsung suara. Nah itu sekitar teknis saja, seputar teknis yang nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi. Ini sekitar pengalaman saya untuk generasi yang setua-tua saya ini, ya supaya kita tidak juga kalah dengan yang muda-muda, kita masih bisa berkarya, karena sebentar lagi pegawai negeri saya juga pensiun, saya akan lebih fokus, saya sudah persiapkan semua, yang nanti studio ini ada studio rekam video di sebelah dan di sini khusus untuk suara. Begitu Pastor Yusuf, ya dari saya nanti bisa dilanjut lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Mantap, luar biasa. Saya kagum dengan beliau ini karena beliau sendiri mengakui bukan milenial tapi sangat aktif dan produktif dalam konten-kontennya. Terima kasih Pak Beton. Kalau boleh saya simpulkan, ketika kita mau memposting sesuatu di media sosial, nasihat dan saran Pak Beton adalah persiapkan dengan yang terbaik semuanya. Wah, ini menarik. Nah, 3 panelis kita sudah sharing buat kita semua, Ibu Bapak, dan tadi Pastor Immanuel dari Sampit kayaknya mau bertanya, tapi saya juga mau ucapkan selamat datang buat Pak Yusa Sujarwo, tadi ada juga Pak Yusa Eka, 2 sahabat saya sudah join. Dan mungkin Ibu Bapak yang lain yang nggak sempat saya sebut, selamat datang. Pak Im, silakan. Katanya tadi mau bertanya, silakan. Oke, shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Saya kok kalau mendengar tadi suaranya Pak Beton sama seninya Pak Beton kok teringat itu ya, Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Ketinggian Pak. yang apa dari menit ke menit itu ganti genre gitu. Jadi kayak dari Mama, nah kayak gitu. Jadi ingatnya Freddie Mercury. Oke, begini, saya mau tanya sesuatu hal terkhusus media sosial. Saya merasa media sosial itu udah siap sekali dan saya terberkati juga terakhir dengan statementnya Pak Beton, kalau mau bermedia sosial dipersiapkan benar-benar. Nah, saya baru mau mulai nih, ya kan, secara ini. Kalau selama ini ya biasa-biasa aja, tapi saya baru mau mulai. Cuma ada satu hal yang ini untuk rekan-rekan di sini tentang bicara media sosial itu kan seperti hutan belantara, seperti itu. Jadi kalau saya lihat media sosial itu seperti hutan belantara. Kenapa saya bilang seperti hutan belantara? Jadi kalau ketika kita main di media sosial atau kita memang seperti yang tadi Pak Anton Sidarta itu, Samuel Anton Sidarta itu berkata bahwa ya mau nggak mau kita harus digital, tapi kita flashback berapa bulan yang lalu tentang liarnya dunia belantara media sosial ini bagaimana sih. Jadi seperti satu hamba Tuhan yang kemarin kita tahu hamba Tuhan yang dipakai di Urapi Tuhan luar biasa, yang ketika masa pandemi COVID dia berkata kita tengking dalam nama Yesus. Nah, terus kemudian salah satu hamba Tuhan lagi yang lain besar juga berkata itu penistaan melebihi Yesus dan yang lainnya. Ya. Terus kemudian kita lihat juga media sosial ini juga menjadi sarana juga untuk menggait generasi-generasi yang saat ini. Kita tahu juga salah satu hamba Tuhan yang berbadan besar yang dengan program Kamu Hebat ya.
dengan program kamu hebatnya, ya kan, ketemu ini. Tapi kalau kita lihat ternyata karena memang dunia ini digital ini sangat sekali apa yang disampaikan seorang dalam dunia media sosial ini seringkali ya itu hater, namanya hater. Nah, hater ini seringkali menjadi penentu dari maju atau mundurnya seorang. Jadi artinya bagaimana mengatasi hater atau bagaimana mengatasi sesuatu yang menjatuhkan seseorang dalam media sosial. Karena seringkali orang ingin mau media sosial seperti tadi, apakah ingin monetize, ya kan, terus kemudian ini cuma cari sensasi saja, cuma cari ini saja. Akhirnya bagi kita yang di media sosial, kita seperti anjing bongkar, yang ini saya benar. Tapi ternyata netizen ini kan membangun opini yang lain, dan opini ini bisa sampai ke daerah-daerah. Nah, seperti ini bagaimana mengatasi gelombang opini publik yang tanpa sadar itu bisa mengangkat bahkan menjatuhkan kita, padahal sebenarnya kita sudah oke-oke aja gitu loh, tapi terus karena dibangun opini ini, kita yang membentuk orang-orang terhadap opini orang terhadap kita sendiri. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya persilahkan, monggo, Pastor Anton, Pastor Beton, atau Pastor Ferry dulu yang akan menanggapi. Kalau boleh saya ulang singkat, bagaimana nih nasihat sarannya terhadap haters, ataupun bagaimana supaya kita bijak, karena seringkali ketika kita mengeluarkan statement, di luar sana bisa menimbulkan pro dan kontra. Mungkin gitu ya Pak Im ya. Monggo, silahkan. Pak Ferry, kelihatannya. Ya, mumpung sinyalnya bagus. Silakan, monggo. Ya, mari. Ya. Menurut saya, yang kalau kita konten kita itu alkitabiah ya, artinya nggak ngarang, nggak sesuatu yang pandangan-pandangan yang nggak jelas, nggak ada dasar alkitabnya. Tidak mungkin orang akan menganggap itu membuli lah, gitu kan. Tapi kalau memang yang kita sampaikan nggak jelas, sesuatu yang gerambyang kalau bahasa Jawanya nggak alkitabiah, ya pasti akan mudah orang untuk meng-counter ya. Tetapi yang paling penting itu dimanapun itu ada haters gitu ya. Sebagus-bagusnya kita itu pasti kemungkinan ada haters itu ada gitu. Contohnya Pak Jokowi aja lah yang sebegitu luar biasa hatersnya nggak kurang-kurang gitu kan. Artinya kalau kita mikir haters, kita nggak jadi bikin konten gitu loh. Kita nggak jadi bersosial media gitu loh. Artinya jalan aja. Pokoknya kita sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan style masing-masing. Kayak saya sendiri ini kan karena baru ya sebetulnya ya. Saya masih cari style-style yang seperti apa. Di gereja sendiri ada dislike loh. Bukan berarti semuanya kasih jempol. Ada yang dislike gitu. Buat saya nggak masalah, nggak peduli. Kalau kita mikir itu nanti kita nggak bikin konten gitu loh. Itu kalau pandangan dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Itu dari saya. Terima kasih, Pastor Ferry. Pastor Anton atau Pastor Beton, kira-kira siapa dulu nih, monggo. Ya, oke. Terima kasih buat pertanyaannya Pastor Immanuel ya. Ya benar seperti kata Pak Ferry, memang kita nggak bisa sih kalau nggak ada, maksudnya semuanya clean, nggak ada haters. Karena kalau kita takut nanti kalau aku bikin konten sosial media lalu diserang atau gimana-gimana, ya berarti kita nggak siap gitu. Karena sebaik apapun kita pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak suka dengan konten kita, dan saya mau katakan mungkin itu akan selalu ada. Kenapa? Karena membuat kita semakin rendah hati. Gitu. Kalau semuanya suka semuanya, malah bisa sombong kita gitu. Jadi mungkin malah dibiarkan ada supaya kita makin wise. Karena saya suka dengan Pastor Sidney Muhede bilang ya, dia pernah post, dia bilang gini, sebelum kita posting, upload,
kita harus berpikir 3 hal ini. Apakah itu benar, seperti yang Pak Ferry tadi bilang, apakah sesuai kebenaran firman Tuhan, kita juga lihat nih, biar nggak ngawur gitu ya. At least kita punya firm yang kuat. Lalu yang kedua, apakah ini itu penting? Penting untuk mereka dengar, mereka dapat informasi ini. Dan yang ketiga, apakah ini menguatkan orang? Itu penting gitu ya. Sepertinya benar, tapi ternyata tujuannya untuk mengarahkan pointing tangan kita ke orang lain juga salah sih gitu. Ya, jadi poinnya adalah kita dengan motivasi yang murni memang kita pengen ini jadi blessing untuk orang lain. Jadi kalau dasarnya itu saya rasa kita akan lebih aman. Tapi percayalah bahwa tidak mungkin semuanya akan suka gitu. Tapi gini, prinsip saya sih gini, kita boleh orang nggak setuju dengan kita, tapi kita juga, siapapun dengan orang nggak setuju dengan kita harus baik sama orang itu. Tapi baik bukan berarti juga setuju sama mereka gitu ya. Tapi kita harus kind, kita harus baik. Dan kalau saya sih di dalam pelayanan sosial media jelas saya tadi sampaikan why-nya itu harus kuat, kenapanya itu harus kuat. Jadi bagi saya untuk pelayanan anak muda, sosial media itu hanya jembatan, bukan segalanya ya. Jadi maksudnya ini cuma jalan masuk aja ke mereka. Karena ini menarik kalau Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan ya yang di tempat ini. Bahkan ada satu anak, saya komen aja waktu itu, cuma komen biasa aja. Saya cuma nungguin di lagi mau potong rambut di barbershop gitu loh. Saya komen. Dia begitu sampai dia screenshot dan dia posting, dia bilang, aduh, so blessed banget sampai di komen. Bagi mereka ternyata itu berarti gitu ya, walaupun bukan segalanya, tapi karena saya tahu ini saya melayani anak muda ya, saya harus bikin effort untuk jadi jembatan. Jadi saya like mereka, saya komen mereka, saya suka story mereka atau apa, tapi jelas bukan karena saya iseng, tapi saya ingin membuat relasi untuk anak-anak muda. Tapi kalau selama ini kita punya sosmed, kita punya YouTube atau apa, tapi kita nggak jelas kenapanya, wah itu ya repot. Nanti jadinya kita salah motivasi. Tadi Pak Beton tadi bilang, kita malah pengennya dapat banyak, kita monetize di situ, atau gimana. Tapi harus clear kenapanya. Karena kalau kenapanya kuat, ya hatersnya sebanyak, maksudnya kayak apapun juga kita akan firm. Tapi saya juga diberkati nih yang terakhir ya. Saya diberkati oleh seorang hamba Tuhan di gereja saya, namanya Pastor Nita. Dia berkata seperti ini. Kalau ada dari 100%, ada 90% yang support kita, 1% yang nggak suka, gitu, 10% yang nggak suka, 1% yang nggak suka, 99% suka, 1% nggak suka, itu baik. Kenapa? Karena yang nggak sukanya itu bikin kita rendah hati. Tapi kalau ada 1% yang support kita dan 99% nggak suka sama kita, ya jangan-jangan kita harus mengkoreksi diri kita. Jangan-jangan apa yang kita lakukan ini salah, ngawur gitu ya. Nah itu jadi apa namanya juga selalu membuat saya itu sebelum posting, sebelum melakukan upload, saya harus berpikir apakah ini benar, apakah ini penting, dan apakah ini mengencourage orang. Gitu. Ya, semoga ini menjawab. Terima kasih. Pak Beton, monggo, silahkan. Menambahi saja. Sebenarnya ada satu prinsip di dunia digital ya, di dunia online, di media sosial. Saya melihat ada sebuah teori, kalau Anda pengen terkenal, ya itu namanya haters, komentar yang buruk itu justru akan membuat kita masuk ke ranah yang lebih tinggi. Contohnya gini, sekarang banyak orang-orang YouTuber, bahkan juga para pendeta saya katakan di depan tadi, mereka mencari sesuatu yang kontroversi. Jadi mereka mengomentari misalkan Pak Ibrahim, Zainuddin Ibrahim, ya. Ada nanti ketemu sama siapa yang pendeta yang mualaf itu justru orang komentarnya itu wah sangat buruk gitu ya. Tapi justru di situ dengan komentar yang banyak yang kontroversi itu akan membuat konten Anda yang Anda upload itu akan menjadi semakin terkenal. Wow, itu ini kan berbicara. Sekarang kan banyak yang begitu. Kalau pengen terkenal, kalau pengen masuk ke dunia yang lebih dahsyat lagi di dunia media sosial, justru menurut saya ya seperti apa yang saya pelajari harus kontroversi. Cuma saya itu tidak masuk di situ gitu ya. Kalau mau kita menjadi monetisasinya itu jalan, jangan dari kita sendiri, mungkin nggak kuat. Komentarilah mungkin si Daud Tony gitu ya. Mosok Daud Tony misalkan saja. Di surga diomongi sama Tuhan begini-begini. Nanti itu kontroversinya banyak. Nah itu Anda akan terkenal.
Dan itu like-nya, viewer-nya banyak, kemudian subscribe-nya banyak. Kalau pengen mendapat duit, ya dengan yang begitu. So dengan yang haters, yang kontroversi, yang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, menurut saya no problem. Di dunia di kita ya kayak begitu tuh. Kalau nggak ada yang komentar malah sedih kan, gitu ya. Kalau nggak ada yang menanggapi malah sedih. Ya biar saja. Terus nekat. Pokoknya hatinya kudu tetek, gitu ya. Kita harus benar-benar bisa menerima apapun yang nanti akan ditulis di komentar itu. Kalau nggak mau dikomentari ya, kolom komentarnya dimatiin dong. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Mantap, mantap. Wah, luar biasa. Ada Pastor Fredrik Mudeng, Pastor Albert, selamat bergabung tadi. Saya belum sapa beliau-beliau. Para panelis, Bapak-bapak semua ada pertanyaan nih, ada hampir mirip. Kita semangat nih untuk buat konten atau untuk aktif di media sosial, tapi punya keterbatasan baik dana maupun alat maupun SDM. Kira-kira solusinya bagaimana? Mari. Siapa kira-kira? Ya, Pastor Ferry, ya silakan. Oh ya, buka Pak Ferry. Sorry. Mumpung sinyal bagus. Menurut saya semua itu karena niat ya, niat dan ada keinginan. Tadi the way-nya dari yang disampaikan Pastor Anton tadi itu memang kuat. Kalau the way-nya sudah ketemu, kita berupaya ya. Namanya berupaya itu bukan harus dari yang oke, tadi Pak Beton tadi, Pastor Beton sampaikan harus disiapkan alatnya, harus bagus semuanya. Ya itu betul, saya nggak menyalahkan itu. Tapi untuk memulai sesuatu dari yang ada gitu loh. Dari yang ada aja pakai HP semuanya. Mau live pakai HP bisa. Bikin rekaman pakai HP bisa. Saya justru sarankan agak sebaliknya. Kalau pekerjaan kita bisa, konten kita bisa kita selesaikan di HP aja. Nggak usah pikir harus editing video dan seterusnya, nanti nggak akan jadi. Terus betul itu. Jadi kalau memang kita bisa selesaikan di HP, sudah selesaikan HP semaksimal mungkin. Artinya saya yakin kan semuanya punya HP gitu loh. 100% saya yakin punya HP smartphone gitu. Itu sudah alat yang luar biasa canggih untuk kita bikin konten, untuk mengedit sesuatu, kita mau live, semuanya bisa gitu. Artinya pikirkan kontennya dan alatnya. Kalau kita mikir alat nggak akan jalan gitu kan. Nanti pelan-pelan nanti kita akan tahu kekurangannya di mana. Sesuaikan dengan kemampuan. Kayak contohnya orang ngebut lah, orang balapan itu kan nggak mungkin langsung 190 km per jam ya, dari pelan dulu ya. Maksudnya ya konten yang sebisa yang kita bikin dari apa yang kita punya. Dari HP, lalu ini akan meningkat lagi. HP mungkin masih pakai HP, tapi nanti sound-nya dari soundcard lebih bagus gitu kan. Masih pakai HP gitu kan. Lalu mungkin lighting-nya yang perlu diperbaiki pelan-pelan gitu. Jadi nanti akan ketemu pada satu titik akan optimal. Itu saran saya begitulah. Jangan dibikin sulit ya. Content is the king gitu loh, bukan alat yang jadi rajanya. Begitu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Ferry. Pastor Anton, silahkan. Ya, saya setuju. Jadi poinnya adalah bukan alatnya dulu sebenarnya, tetapi cara makainya benar dulu, ngerti prinsip benernya dulu gitu. Karena contohnya walaupun alatnya itu sudah oke, tapi caranya makainya salah itu juga nggak bisa maksimal. Contohnya dalam pencahayaan, dalam editing dan segala macam. Yang penting sebenarnya adalah kita tahu dulu. Makanya sebenarnya karena semua itu bisa diselesaikan di handphone sebenarnya, gitu ya. Ya kita kalau kita bisa punya laptop dan segala macam alat PC untuk mengedit itu lebih baik lagi. Tapi sebenarnya bisa lewat handphone pun ada aplikasi-aplikasi untuk editing, aplikasi untuk live streaming, aplikasi untuk bikin podcast, aplikasi secara gratis ya, saya bilangnya secara gratis ya, nggak berbayar. Segalanya semuanya bisa ada di sini. Bahkan gimana caranya kita bisa belajar di YouTube. Selagi waktu itu saya cerita, saya belajar editing saya lewat YouTube. Dan itu semuanya komplit ada. Tapi cari narasumbernya yang qualified ya, jangan yang ngawur juga. Tapi at least apa yang ada ketika kita bertanggung jawab dengan apa yang ada, saya percaya Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang juga yang support visi kita support yang apa yang kita pengen lakukan. Oh ternyata kamu itu ya karyamu bagus ya.
Tapi ternyata kamu pakai alat apa? Saya punya teman bahkan untuk rekaman biar suaranya nggak bocor tuh dia harus pakai kerudung di sini, ditutup semuanya sampai kedap gitu ya. Tapi hasilnya bagus. Tapi setelah dia tahu dia orang punya potensi dan dengan kerudung itu aja penutup itu suaranya bisa bagus, ya dengan gampang orang lain akan yang terbeban akan lihat, aku support ya, aku beliin kamu mikrofon ya yang qualified untuk podcast, qualified untuk recording ya. Tapi awalnya adalah apa yang ada padamu. Kalau itu bisa kita lakukan dengan maksimal, dengan hasil yang maksimal, dengan keterbatasan yang ada, saya percaya Tuhan pasti akan percayakan dengan yang lain. Gitu. Iya, semoga ini menjawab. Terima kasih, Pastor Anton. Pastor Beton, silahkan. Ya, tadi belum saya jelaskan secara detail bahwa saya tidak mengatakan dengan peralatan-peralatan yang mahal ya. Saya suka pakai ini. Zoom kita ini kan juga bisa kita pakai ya dengan alat yang sederhana. Zoom tidak usah beli macam-macam. Kita bisa live streaming baik di YouTube maupun di Facebook ya. Kita cuma modal lampu yang saya pakai itu lampu downlight itu lah, yang dari plafon itu loh. Harganya kalau nggak salah 60.000. Tapi kita tidak tatapkan langsung, kita tak pasang tembak. Kalau Anda tak kasih videonya nanti pating seranda ada karu-karuan. Tapi tidak usah pakai peralatan mahal. Saya juga pakai handphone untuk mengedit semua yang ada. Saya katakan di depan tadi bahwa dengan alat yang sederhana kita harus persiapkan itu dengan baik, jangan asal-asalan gitu maksudnya. Dan soundnya juga, soundcard itu juga nggak mahal kok. Kalau kita beli soundcard itu yang harga mulai 50.000 juga ada sih ya. Tinggal kita mau pakai yang mana gitu. Jadi dengan demikian untuk alat-alat yang terbatas itu bisa dilakukan. Tapi menurut saya di YouTube sudah banyak ya yang ngasih tutorial tentang hal-hal itu. Bagaimana kita bisa tampil dengan optimal dengan alat yang sederhana. Karena untuk yang gratisan yang ada di handphone itu juga banyak yang bisa kita pakai dengan baik gitu ya. Jadi tidak harus memakai peralatan lighting yang harus Fresnel yang harganya 17 juta, harus pakai ilmu. Saya tidak. Saya pakai lampu-lampu biasa. Ya, contohnya gitu. Supaya cahayanya bisa terang, kita tatap ke tembok. Wong nak foto zaman biyen itu loh. Itu berita dikai kertas dulu kan orang langsung nang kayak gitu misalkan. Itu ya kayak gitu. Trik-trik supaya kita ini bisa menampilkan yang baik. Artinya saya tidak mengatakan dengan peralatan mahal. Saya beli yang editing itu juga yang harga murah-murah saja yang sekali pakai, yang harga 70.000, yang 65.000. Tapi kalau kita nggak pakai perlengkapan itu kan juga menurut saya kurang bijaksana ya. Karena ini membawa nama kita sendiri, membawa gereja kita, ketika kita mengabarkan tentang firman Tuhan, ketika kita menyanyi, artinya standar gitu loh. Jadi standar. Jadi waktu soundcard itu saya hubungkan dengan mixer yang sudah ada reverbnya, itu dicek dulu, kita tes dulu, apakah hasilnya baik, jangan direkam langsung diupload ya, itu menurut saya juga nggak bijaksana, nggak bagus. Jadi direkam dulu, sekali untuk mau upload di YouTube saja saya perlu 3-4 kali atau 5 kali buat itu ya. Bahkan waktu bikin itu di tengah-tengah batuk itu dihapus lagi dipakai. Sampai hasilnya itu kita lihat, oh baik itu ya, bagus. Itu kalau saya mau upload di YouTube itu saya lihat dulu beberapa kali. Di kursi dekat TV tak delok lagi gitu. Terus nanti waktu di meja makan saya lihat lagi, saya dengar. Terus nanti sampai saya tuh mantep baru kita upload. Maksudnya gitu loh persiapannya itu. Jadi bukan persiapan alat mahal. Menurut saya juga gak bijaksana. Gereja ini juga, apalagi kita ini juga akan terbatas kan anggarannya, dananya itu. Jadi yang saya maksud dengan anggaran yang sederhana, kita bisa bikin konten yang baik, tapi dipersiapkan benar-benar. Contohnya kalau mau upload, ya pakailah, dicek dulu apakah ini kira-kira pantas bagus. Kalau enggak kita ulang. Barangkali ada kata-kata yang salah, barangkali ada syair lagu yang kita nyanyikan itu salah, maka kita ulang sampai itu benar. Nah, artinya begitu. Kita mempersiapkan kontennya itu dengan cermat gitu ya. Bukan dengan peralatan mahal, bukan. Saya juga tidak sepakat dengan peralatan mahal. Kalau mahal-mahal ya belinya pakai duit dari mana gitu ya. Jadi artinya gitu. Jadi teman-teman yang memang mau belajar ke sana, saya punya beberapa trik. Nanti mungkin saya bisa share dengan apa yang saya punya dan itu bisa dipraktekkan di rumah masing-masing dengan sound yang baik, dengan tata lampu yang cukup baik, dengan green screen yang tidak harus pakai layar hijau. Saya bisa menampilkan green screen yang begitu real di belakang saya.
Itu jawaban saya. Terima kasih. Mantap. Ya. Saya beri kesempatan untuk Ibu Bapak siapa tahu secara live ingin bertanya sebelum saya menginjak ke pertanyaan berikutnya. Adakah? Bisa langsung di... Permisi, Bapak Antonio Sartono, mengenai tentang tadi yang katanya green screen-nya nggak harus yang layar hijau. Maksudnya itu pakai green screen-nya yang pakai gimana ya? Yang jelas bukan seperti yang saya pakai ini kan? Oke, itu aja terima sih. kasih. Oke. Langsung Pak, saya jawab. silakan. Ya. Jadi di Zoom itu ya Zoom itu sekarang banyak yang anti Zoom ya, yang katanya begini begitu, tapi saya tetap pakai Zoom karena saya pakai yang berbayar. Karena saya lihat fiturnya tuh luar biasa. Jadi kita pakai green screen-nya Zoom, ternyata tidak usah pakai layar hijau. Ini langsung ini Pak. Saya langsung hanya pakai, saya lampu pakai 1, 2, 3, 4. Ini lampu biasa, ini lampu sentolop itu loh biasa saya pakai. Di belakangnya juga saya kasih lampu dari sebelah kiri saya. Itu lampu kira-kira 12 watt itu. Yang ini ada lampu plafon itu. Dan itu ketika kita pakai green screen yang ada di fasilitas di Zoom itu, maka jadinya seperti ini. Ya, saya bisa pindah-pindah, tadi ada di belakang saya buku ya. Dan kayak wong mau coba buku terus kan, kayak yang pinter gitu ya. Nah, ini sekarang di belakang. Ini kalau saya matikan kan juga enggak ada apa-apanya. Coba saya mau tunjukkan ya bahwa ini adalah hanya permainan ini. Ini saya tanpa apa-apa. Coba lihat belakang saya. Ini tembok ini yang kasar ini. Tapi ketika saya pakai di situ ada choose virtual background itu kan, dan kita pakai yang ini. I have a green screen di bawahnya kita centang. Kemudian itu di sebelahnya ada mirror ya, mirror boleh centang blenda. Nah itu kita bisa pilih. Sekarang saya mau pilih yang ini, biar kelihatan saya orang pintar gitu. Belakangnya mau buku-buku nih, kan gitu. Nah sekarang kita tinggal ini taruh. Maka sekarang saya sudah berada di depan buku-buku itu. Jadi bukan green screen secara langsung, karena green screen itu saya pakai di waktu saya nyanyi The Prayer itu Pak. Itu saya pakai green screen asli, layar hijau. Kemudian saya pakai Sony Vegas tadi saya katakan. Itu editor untuk video. Dan kemudian saya pakai chroma key untuk merubah itu. Jadi belakangnya langsung ganti dengan video yang kita taruh di belakangnya. Tapi kalau green screen-nya Zoom, ini begini, ini bagus ini. Ya. Jadi cuma kita butuh tata lampu saja. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Beton. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tanggapan Bapak-Bapak semua terhadap maraknya akun-akun satir, tadi sempat disinggung singkat sama Pastor Anton kalau nggak salah, kemudian yang membuat jemaat berpikir kritis dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Bapak-Bapak panelis, realita adanya banyak akun satir ini, tanggapannya bagaimana? Silahkan. Siapa dulu nih? Mulai Pak Ferry dulu biasanya ya. Yang semoga sinyalnya masih bagus. Sampai mana ini Pak? Sampai kota. Oke, ya. Silahkan Pak. Ya. Akun satir. Ya, menurut saya jangan dibenci ya, akun-akun kayak gitu tuh ngontrol kita juga supaya tetap keep on track sesuai dengan Alkitab ya. Memang bukan sesuatu yang perlu kita promote, tapi kita jangan anti gitu kan. Kita jangan anti, artinya kalau ada jemaat atau siapapun yang bertanya kita nggak ngerti apa-apa gitu kan, malah lucu gitu kan. Ya kita follow aja gitu, saya follow akun-akun satir gitu kan. Jadi kalau ada orang tanya kan saya bisa jawab gitu kan. Biasanya apa yang ditanyain orang-orang itu kan karena pengalaman mereka di sosial media. Jadi kita juga ikut belusuan lah gitu loh. Jangan nanti lalu kita blok ya, malah kita nggak tahu yang orang-orang jemaat kita belajar kemana-mana kita nggak ngerti. Artinya gini intinya, segala sesuatu itu kan ada warnanya ya di sosial media termasuk akun satir ya. Ya buat kita yang pertama itu untuk ngontrol kita juga, untuk konfirmasi ke kita benar nggak, maksudnya kita ini kadang-kadang maksud saya apakah sudah tepat apa yang kita mau sampaikan, statement-statement rohani kadang-kadang nggak ada dasar kitabnya ya kayak gitu-gitu. Bukan berarti kita mencontoh mereka, enggak, tetapi paling tidak ada
satu referensi yang pada saat orang bertanya atau apapun lah, harus kita akui ya, akun satir tuh orangnya pinter-pinter gitu. Memang komentatornya yang kacau gitu, tapi sebetulnya akun satir sendiri itu orangnya pinter-pinter kelihatan gitu. Ada hal yang kita bisa ambil hikmahnya gitu ya, intinya gitu sih buat saya. Oke. Terima kasih, Pastor. Pastor Anton, silahkan dilanjut. Akun satir. Iya, seperti yang saya singgung tadi, yang penting kita harus punya filter ya di hati saat untuk lihat akun-akun seperti itu. Ada akun-akun yang seperti Pak Ferry tadi bilang memang sebagai apa ya, membuat kita lebih wise ya. Jadi membuat kita makin aware, untuk apa namanya, oh benar loh yang disampaikan itu ternyata selama ini kita nih agak melenceng nih, agak melenceng nih gini. Itu jadi pengingat. Tapi juga mungkin juga jangan terus mengkonsumsi yang jadi kayak sehari-hari itu konsumsinya benar-benar yang akun satir itu kita konsumsi terus. Pada akhirnya ketika kita lihat pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan atau orang lain, dengan gampang kita bisa punya asumsi yang negatif gitu. Jadi intinya kita punya filter di hati, jadikan itu sebagai awareness saja, jadikan itu sebagai mungkin buat kita, oh iya ya, kita harus semakin bijak menyampaikan sesuatu, kita harus semakin mempelajari dengan benar dulu sebelum nggak asal posting, nggak asal apa, tapi jangan jadikan itu sebagai konsumsi makanan sehari-hari melebihi, padahal kan melebihi hal-hal yang sebenarnya bisa membangun hidup kita gitu maksudnya. Karena memang ada orang-orang juga, karena saya juga tergabung di content creator, jadi saya juga terjun, ada Pastor Albert juga di sini juga, kita sama-sama di content creator, kita tahu ada orang-orang yang memang juga bikin akun satir memang karena kepahitan gitu, ada juga gitu, nggak bisa dipungkiri, ada juga, tapi ada juga yang karena keresahan. Nah, saya suka sama, bahkan teman sahabat saya juga ada orang juga punya apa namanya satu konten yang lumayan pedes sih gitu ya, namanya nganutologi gitu ya. Saya punya buku juga, saya juga kasih apa namanya kata-kata ya di pembukaan di bukunya itu, ya saya suka aja karena saya tahu why-nya itu ya, kenapa, karena keresahan. Tapi ada juga yang memang karena kepahitan, karena dulu mengalami hal-hal yang menyakitkan hatinya, kecewa dengan senior pastornya atau apa. Nah, itu yang kita perlu hati-hati. Jadi nggak semua yang kita konsumsi itu harus kita makan mentah-mentah. Jadi kita dengan gampang langsung, oh ini pasti ini, wah gereja dipakai ini, gitu. Enggak juga gitu ya. Saya percaya tetap ada orang-orang yang lurus, yang baik, yang enggak seperti yang ditulis di akun satir. Jadi jangan digeneralisasikan gitu ya, jangan semua mbak itu seperti ini, enggak juga gitu ya. Jadi kita harus punya filter mana yang kalau kita rasa benar-benar nggak damai, ya itu jadi alarm buat kita untuk nggak meneruskan. Tapi kalau itu sebagai satu teguran buat kita, ya jangan offended, jangan marah, jangan diserang. Tapi ini sebagai bukti satu keresahan dari orang-orang tersebut yang membuat kita juga harus lebih bijak dalam melayani Tuhan, di dalam menyampaikan firman dan menyampaikan posting-posting yang kita post di sosial media. Ya kurang lebih begitu, Mas Rizal. Mantap, boleh mantap. Oh ya silakan, Tadi disampaikan Pastor Anton dan betul saya mengamini juga bahwa konsumsi kita sebagian besar ya harus yang positif itu ya. Jadi kalau kita akun satir yang kita konsumsi tiap hari ya lama-lama kita satir juga gitu kan. Sama seperti kita mengkonsumsi khotbah hamba Tuhan siapapun. Mestinya itu tidak melebihi konsumsi kita terhadap firman Tuhan, belajar firman Tuhan secara sendiri gitu. Tidak salah bahwa orang lain, tetapi tetap yang utama adalah firman Tuhan yang kita pelajari. Kurang lebih begitu. Tapi ada satu prinsip intinya bahwa tidak ada 100% orang salah, tidak ada orang 100% benar gitu. Jadi tetap itu namanya recheck itu perlu gitu. Dan kalau ada orang salah kita bisa memaklumi, bisa memahami karena nggak ada orang yang sempurna gitu. Kira-kira begitu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan selamat bergabung buat yang tadi belum saya sapa, ada Bro John Kurniawan, Bro Hendrik Sinamo, ada yang lain yang belum saya sebut, ada Josephine Ko, juga selamat bergabung. Oke Pak Beton, kami tunggu jawabannya berkaitan dengan akun satir. Saya Silakan, rasa Pak. sudah terjawab dari Pastor. Gitu ya Pak ya.
Ya dilanjutkan yang lain aja terus. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya tentang fenomena-fenomena. Ada dulu sekelompok orang-orang yang mendoakan orang mati, kemudian di-upload di sosial media dan kemudian ya kita tahu menimbulkan kontroversi. Kemudian ada juga baru-baru ada orang yang doa kenceng-kenceng bahasa roh di apartemen dan kemudian tetangganya merasa terganggu, kemudian tetangganya yang mengupload itu dan kemudian merebak dianggap itu aliran sesat dan lain-lain. Berkaitan dengan fenomena-fenomena seperti contoh tadi, kira-kira tanggapan panelis bagaimana itu? Terima kasih. Kalau menurut saya kita harus bijaksana, tadi sudah dikatakan. Kalau kita ini melihat akun-akun yang begitu terus kayak malah terhibur, menurut saya juga tidak baik gitu ya. Carilah akun-akun yang baik, yang bagus, itu akan mendidik kita, membuat kita ada banyak pengetahuan gitu ya. Kalau yang gitu-gitu ini membuat kita terganggu, ya kenapa kita ulang lagi terus melihat orang itu ya. Kita melihat pecahan orang-orang yang dikatakan dia orang-orang apa ini, mualaf yang akan begini begitu ya, hati kita akan menjadi kejut, akan menjadi apa rasanya panas gitu kan. Ya, terus kita, menurut saya ya kita cari aja konten-konten yang baik, yang menghibur kita gitu ya. Dan bagaimana mungkin kita belajar tentang teknik-teknik yang ada untuk kita punya konten yang baik gitu, daripada kita mendengarkan hal-hal yang begitu. Jadi artinya bahwa kita bijaksana saja untuk kita tidak kemasukan dari konten-konten yang itu bertentangan atau tidak suka kita di dalam telinga kita, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Beton. Saya pengen jawil konten kreator kita nih, Pak Yusa. Halo Pak Yusa, ada tanggapan Pak Yusa? Thank you udah gabung. Wah, ini konten kreator ini ya. Akan Pak Yusa. Tanggapannya buat mana aja? Ya, silakan. Yang mana ini, Pastor? Entah satir, entah fenomena-fenomena, monggo silakan. Karena Pak Yusa aktif banget nih sosial media. Saya cuma share aja, berbagi aja. Selama ini dari FB saya, itu masuk info komen-komen, tapi yang gini, kalau mereka yang mau serius, dengar kebenaran, biasanya lewat inbox atau minta nomor WA. Salah satunya, ini yang saya ingat itu ya, sudah saya screenshot sih sebenarnya, ada namanya dari seberang, dari saudara kita sebelah itu, bilang gini, Mas matur nuwun buat lagunya Gandul Gusti, enak tenan Mas. Terus saya lihat, dia ngomong, saya dari seberang Mas, saya dari Islam gitu, tapi saya seneng banget lagunya. Terus kemudian ada lagi yang teman saya SMP juga itu di WA ngomong, tolong kalau kamu bikin lagu, ngupload lagu, aku dikasih ya. Jadi ternyata album Pitutur Luhur itu semua dia punya gitu. Dia punya semua ketika saya unggah di YouTube, ketika saya unggah di Facebook, dia ikuti semua. Terus ketika saya live itu, dia lewat WA juga sama gitu. Jadi ternyata lewat media ini kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, untuk akun satir itu sebenarnya seru sebenarnya kalau menurut saya. Tinggal kita harus punya kecerdasan rohani ya untuk memfilternya. Kemudian kita kan juga punya orang-orang yang ada di Tuhan percayakan atas hidup mereka kan. Kita punya jemaat dan lain sebagainya itu ya kita harus ikuti seperti Pastor Ferry tadi katakan. Saya juga follow juga. Kadang jemaat tanya, saya satu misal ini langsung aja kayak Pastor InStyle itu ya, akun satir Pastor InStyle itu ya. Kadang jemaat tanya, gimana Pak? Wah, jujur saya seneng. Itu saya lihat pakaiannya, barang-barangnya itu keren banget ya. Satir gitu. Loh kan memang gitu kan. Saya tuh malah pengen kok suatu saat bisa masuk ke situ, tapi nggak ada yang menjami baju sih gitu. So kalau di outfit itu kan harganya memang luar biasa. Tapi gini, kita harus bijak supaya jemaat itu tidak menjadi jemaat yang nyinyirwati, terus kemudian juga mereka bukan orang yang suka menghakimi lah. Karena belum tentu juga yang di Pastor InStyle itu mungkin baju yang dikasih,
Karena jemaat saking sayang sama pendetanya kan, tolong Pak ini Bapak saya kasih Rolex ya, masa itu nggak dipakai kan? Mungkin sekali dipakai pas dilalah, pas dipakai difoto. Nah, pertama itu kita juga nggak tahu, bisa jadi barangnya itu barang kami juga kan, barang kami juga kita nggak tahu. Karena memang kalau orang dasarnya orang ganteng, pakai apapun juga tetap ganteng gitu loh. Bisa jadi gitu. Itu soal akun satir. Kemudian saya pernah pengalaman gini, itu tadi menarik ya, ada orang berbahasa roh, tetangganya keberbeken, terganggu, terus dia unggah itu ya. Nah, saya justru tahun berapa ya, kurang lebih 5 tahun kami itu pindah dari rumah ke rumah. Saya pesan ke jemaat gini, kita ibadah yang ramai sekalian. Loh, kenapa Pak? Biar ganggu. Jadi ternyata 5 tahun itu kami ibadah dari rumah ke rumah, kita bikin rame. Di sini rame, jadi perumahan itu dulu memang nggak pernah ada gereja. Nah, kami gereja yang satu-satunya. Nah, ketika di sini rame, di sana rame, saya nggak tahu apakah mereka terganggu atau enggak. Tapi pada tahun 2012, saya tuh dipanggil sama Pak RW. Pak RW bilang gini, Pak Yusa, tolong sekarang kalau ibadah di satu tempat aja Pak ya. Jadi jangan pindah-pindah. Memang selentingan saya dengar, mereka sudah mulai terganggu, itu tiap minggu kok ini rame. Jadi nggak di satu tempat kan. Ternyata dilalah, puji Tuhan, alhamdulillah, ini jadi berkat. Akhirnya kami mulai tahun 2015 kami menempati gereja yang kami pakai sampai sekarang itu. Itu karena keramaian yang sedang kami buat gitu ya. Jadi ya tergantung kebijaksanaannya masing-masing lah. Saya percaya hikmat Roh Kudusnya itu pasti setiap gereja itu beda. Jadi adegan ini tidak bisa ditiru tanpa didamping oleh profesional gitu aja. Salam Pak. Dari saya. Saya ingin, terima kasih Pak Yusa. Jadi harus ramai ya Pak. Wah, boleh dicontoh. Saya ingin menjawil Ketua Korwelo kita. Pak Sukres, ada tanggapan ini tentang apa aja lah, monggo silakan mau nanggapi yang mana. Ya, oke. Menarik ya, sangat menarik. Saya juga maaf, suara saya masuk ya? Kecil Pak, boleh agak keras atau mic-nya deket? Oke. Oke. Ya, terus terang main di dunia medsos ini saya juga baru-baru aja. Ya, kalau cuma sekedar pakai udah lama, cuma artinya memanfaatkannya untuk pelayanan baru-baru aja. Jadi, tetapi dampaknya sungguh luar biasa. Ya, jadi kami mulai masa pandemi kemarin ya. Jadi saya buat sebetulnya program lama saya pernah bikin waktu masih zaman SMS renungan pagi. Lalu zaman berubah, sekarang ada medsos. Saya lanjutkan dengan renungan pagi, tapi versinya dengan kita khotbah dan share. Luar biasanya. Mungkin mic-nya bisa lebih dekat Pak. Enggak Pak, untuk headsetnya dilepas saja Pak. Itu biasanya jadi pelan. Ada yang tidak bisa dipakai headset. Halo Pak Sukres. Halo Pak, kami nggak dengar suara Bapak. Langsung HP aja Pak. Atau mungkin masalah jaringan mungkin ya. Saya kurang tahu Bapak Ibu semua. Oke, ya sudah, dulu aja saya perbarui dulu aja deh. Nanti aja. Ini soalnya. Oke. Saya pakai laptop malah terganggu nih. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Adakah yang mau menanyakan langsung ke tiga hamba Tuhan mumpung ada di tengah-tengah kita ini? Jarang-jarang loh ini, beliau ini orang sibuk nih. Kalau ada, saya persilahkan. Saya ucapkan selamat bergabung. Ada saya kurang tahu, Pastor Semi mungkin, Mas Yo, selamat bergabung. Pak Guru Adit, ini alumni SDT Sangkakala. Ada Dorce Yenen, Ibu Susana mungkinkah Ibu Susana atau Mbak Susana, selamat bergabung. Oke, ada siapa lagi? Pastor Lupoh, Pastor Edi Wibowo, selamat bergabung semua. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Saya sangat terberkati malam hari ini. Saya juga
belajar banyak malam hari ini dari ketiga hambanya. Walaupun saya juga masih sangat minim alat, tapi ada semangat. Apalagi mendengar pencerahan dari beliau bertiga, saya jadi makin semangat. Doa saya dan harapan saya semoga kita semua yang join malam hari ini kita makin semangat untuk giat di sosial media. Terakhir dari ketiga panelis, adakah closing statement singkat aja dari masing-masing? Dimulai dari Pastor Ferry, silahkan. Ya, seperti tagline sebuah marketplace. Mulai aja dulu. Udah itu aja. Thank you. Oke, Pastor Anton, closing statement. Ya, saya tahu ini menggoncangkan comfort zone kita, ya, zona zaman kita. Tapi supaya kita bisa survive, kita harus beradaptasi. Bahkan kita bisa berkemenangan di sini. Oleh sebab itu, poinnya adalah kita butuh kerendahan hati untuk mau belajar sesuatu dari awal, jika memang belum. Atau memulai sesuatu yang dulu hanya kita tadi pengguna, tetapi sekarang kita memanfaatkannya, yang memang butuh kerendahan hati untuk terbuka untuk belajar sesuatu yang baru. Ya. Pastor Anton. Dari saya, yang pertama tadi, segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian kita jangan belok tujuan kita, yaitu bukan monetisasi, sehingga kita mengejar hanya subscriber atau viewer yang banyak, tetapi visi kita, misi kita ini tidak tersampaikan. Jadi artinya kalau kita bisa hanya menyanyi, ya itu lebih aman menyanyi saja lah. Kalau menyanyi itu komentarnya tidak begitu pedas. Kalau kita memang punya talenta untuk berkhotbah, ya kita berkhotbah. Dia dipersiapkan dengan sound yang suara yang bagus dengan berbagai hal yang ada. Saya rasa itu semua tahu ya. Saya rasa itu dua hal ini yang perlu kita persiapkan untuk kita masuk di dunia media sosial dan banyak yang melihat dan diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih buat pembicara kita malam hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih buat atensi Ibu Bapak semua boleh join. Sampai ketemu hari Kamis mendatang. Kamis mendatang ada topik pembahasan menyambut kemerdekaan Indonesia. Kita akan membahas tentang kebangsaan atau peran gereja buat bangsa. Ada Bapak Pendeta Amos Sugianto yang aktif dengan semacam front pembela NKRI-nya, dan ada Pastor Elihu, beliau salah satu dewan di Kota Semarang, dan ada Pastor Chris Naftali dari Palangkaraya akan berbagi buat kita, dan Pak Febri akan jadi moderator buat pertemuan Kamis mendatang. Oke, kita akan akhiri webinar atau ngopi, acara ngopi kita malam hari ini. Kalau boleh, siapa tahu soundnya udah lebih bagus. Pastor Sukris Yamto dari Ketua Korwil Solo menutup kita dalam doa. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Jauh lebih baik ini sekarang. Kembali pakai HP Pak, ternyata laptop saya nggak bermasalah. Ini jelas banget ini. Oke. Nanti bisa beli soundcard yang USB soundcard itu paling untuk keadaan darurat. Siap. Oke, siap. Mic-nya juga ada. Pak Sukris. Mau sama saya juga boleh. Iya, siap Pak. Oke, kita berdoa ya. Ya, Bapak di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk ngopi bareng pada saat ini. Ketika kami berbicara, membahas tentang dunia saat ini, di mana kami semua memasuki era digital, mau tidak mau, siap tidak siap, gereja juga harus untuk siap, untuk terjun di dalamnya, supaya kami bisa mengembalakan, supaya kami bisa menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Karena media internet, media sosial, itu tidak terbatasi oleh jarak. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan perlengkapi kami, mampukan kami untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Dan sekali lagi, semua kami lakukan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah menjadi narasumber buat kami semua, yang memberkati kami semua. Dan kami juga bersyukur untuk diskusi pada malam hari ini yang tentunya memberkati kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan seutuhnya kami semua dan juga pelayanan kami.
ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ferry. semuanya. Terima kasih semuanya. Anton. Mr. Ferry, thank Boleh you. foto sebentar, Pak? Kita mau foto dulu. Boleh, Mohon siap. maaf, Oke. jangan live dulu. Kita mau Siap. foto. Ya, boleh dinyalakan videonya semua. Video bisa Kita dinyalakan semua. Oh ya. Untuk dokumentasi besok masuk Kompas atau Suara Merdeka. Masalah tumbuh-tumbuhan. Monggo Mas Wardi, Ya, silakan. saya hitung 1 sampai 3 nanti bisa saat ini aktifin dulu videonya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. Sarange. Satu, dua, senyum. 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ayo Senang Sasi bisa Hombe. ngopi bareng. Terima kasih sudah Terima gabung. kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih Pak semuanya. Yusuf. UF Power Terima Terima kasih kasih ya Pak Yusuf. Ditunggu UF Power 20 Christmas-nya ya. Siap. Nanti Pak kita Sutris, rekaman webinar. Siapa? Mari Pak. Kirain tadi memang Bangga. Mantap. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu. Ya, terima kasih.